sekarang kita akan masuk ke pembahasan latihan ujian sekolah matematika peminatan. Nah, soal nomor 1 itu sebenarnya turunan biasa ya. Jadi kamu turunkan di masing-masing. Nah, di sini kamu harus hati-hati saat memindahkan X pangkat 3-nya ke atas. Jadi itu tetap 7/4 X pangkat 4 ditambah 5/3 X pangkat negatif 3. Karena kamu yang tadinya di bawah mau diubah ke atas gitu ya. Makanya jadi tandanya yang berbeda. Kamu harus ingat kembali cara menurunkan atau derivatif yang dasar ya. Jadi kamu kalikan pangkatnya ke depan, jadi 4 dikali 7/4, X pangkat 4 dikurangi 1, selalu dikurang 1. Oke, ditambah 5/3, negatif 3-nya dikalikan ke depan, kemudian X pangkat negatif 3 dikurangi 1, ditambah 1. Jadi kalau cuma 2X atau X aja, maka hasil turunannya adalah koefisien itu sendiri. Nah, nanti saat ujian kamu boleh hanya meninggalkan sampai di 7X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat negatif 4 tambah 1, atau dibuat dalam bentuk pangkat yang positif semua. Lanjut ke 1B, ini juga mirip dengan tadi nomor yang A. Jadi kamu ubah X pangkat 2-nya ke atas jadi X pangkat negatif 2 ditambah 1/3 X pangkat negatif 4 ditambah 3X pangkat 4. Kemudian turunannya kamu kalikan pangkatnya, jadi 3/2 dikalikan negatif 2, X pangkat negatif 2 dikurangi 1. Ditambah 1/3 dikali pangkatnya negatif 4, X pangkat negatif 4 dikurang 1. Ditambah 3 dikali 4, X pangkat 4 dikurangi 1. Kemudian kamu hitung, kamu bisa simplify ya, negatif 2 dan 2-nya, maka tersisalah dia negatif 3, X pangkat negatif 3. Karena ini 1/3 dikali negatif 4, maka hasilnya negatif ya, negatif 4/3, X pangkat negatif 5, ditambah 12X pangkat 3. Oke. Lanjut ke nomor 1C dan 1D. Nah, ini kamu nggak harus pakai yang UV-UV ya, karena ini kan kamu bisa expand. Selama kamu bisa expand dan expansionnya nggak terlalu banyak, nggak lebih dari pangkat 3, maka lebih baik kamu expand saja. Setelah nanti di expand, kamu tinggal pakai turunan di masing-masing angkanya gitu. Untuk yang 1C ini di expand kali pelangi ya. Jadi kita punya X pangkat 3 dikali X pangkat 2, maka jadi X pangkat 5. Kemudian kita turunkan. Sama seperti yang tadi. Nah, jika hanya angka saja, maka hasil turunannya adalah 0. Seperti di soal ini, kita punya negatif 2, maka turunannya adalah 0. Makanya di situ dikurang 0, gitu ya. Ini jawaban akhir untuk 1C. Lanjut ke nomor 1D. Ini juga masih sama ya, kita akan expand. Jadi 2X dikali 3X, kita dapat 6X kuadrat. 2X dikali negatif 4, negatif 8X. 1 dikali 3X, jadi positif 3X. 1 dikali negatif 4, kita punya negatif 4. Kemudian ada yang bisa kita jumlahkan. Di 6X kuadrat, negatif 8X ditambah 3X. Berarti kita punya negatif 5X dikurang 4.
Kemudian kita turunkan jadi 12x dikurangi 5. Ini adalah hasil akhirnya. Lanjut ke nomor 2A. Nah, nomor 2A ini kamu harus menggunakan yang UV-UV untuk perkalian. Ya, jadi kita misalkan 3x adalah U, kemudian akar dari 4 dikurangi 7x pangkat 3 itu adalah V. Kemudian kita turunkan untuk U aksen, kita jadikan jadi 3. Kemudian untuk V akan lebih mudah jika akarnya kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, kalau akar pangkat 2 berarti kan pangkatnya setengah. Setelah itu turunannya, karena di dalam kurung ini ada lebih dari satu function, maka kita harus menggunakan chain rule. Ya, kita akan turunkan dulu seperti biasa, jadi setengah, pangkatnya kita kalikan depan, dikalikan 4 dikurangi 7x pangkat 3, pangkat setengah dikurangi 1, dan dikalikan dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya yaitu si 4 dikurangi 7x pangkat 3. 4 diturunkan kan 0. Negatif 7x pangkat 3 diturunkan jadi negatif 21x kuadrat. Maka V aksennya adalah, ini kita bisa kalikan si turunan dalam dengan si setengah, jadi negatif 21 per 2 x kuadrat dikali 4 dikurangi 7x pangkat 3. Nah, nantinya ketika kita mengerjakan atau menggunakan rumus turunan perkalian, akan lebih mudah jika kita ubah kembali si 4 dikurangi 7x pangkat 3 pangkat negatif 1 per 2 ke dalam bentuk akar. Itu akan mempermudah kita ketika menghitung nanti. Oke, sekarang kita turunkan Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya 3, V-nya adalah 4 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah V aksennya negatif 21x kuadrat dikali U ya, per 2 akar 4 negatif dikurangi 7x pangkat 3, U-nya adalah 3x. Nah, ini kita kalikan, kita samakan penyebutnya ya. Si 3 akar 4 dikurangi 7x pangkat 3 ini sama dengan per 1 bawahnya, denominatornya atau penyebutnya adalah 1. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 2 akar 4 dikurangi 7x pangkat 3. Nah, ini yang ditanda panah merah adalah prosesnya ya. Kenapa bisa jadi 6 dikali 4 dikurangi 7x pangkat 3. Seperti yang tadi saya bilang, 3 akar 4 dikurangi 7x pangkat 3, ini sama dengan penyebutnya itu adalah 1. Nah, kita samakan penyebut. Kalau yang bagian bawah kita kalikan dengan 2 akar 4 dikurangi 7x pangkat 3, maka bagian penyebutnya juga kita kalikan dengan 2 akar 4 dikurangi 7x pangkat 3. 3 dikalikan dengan 2, maka jadi 6. Kemudian akar dikalikan dengan akar, maka yang kita dapatkan adalah angka itu sendiri. Maka ini dikali 4 dikurangi 7x pangkat 3 per 2 akar 4 dikurangi 7x pangkat 3. Gitu ya. Karena sekarang sudah sama penyebutnya, kita bisa kurangkan. Kita akan expand terlebih dahulu.
6 dikalikan dengan 4, 24, dikalikan dengan negatif 7x pangkat 3, menjadi negatif 42x pangkat 3. Nah, ada yang sama ya, sama-sama pangkat x pangkat 3. Maka kita nanti bisa kurangkan. Negatif 42x pangkat 3 dikurangi negatif 63x pangkat 3 per 2 akar 4 dikurangi 7x pangkat 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kita lanjut ke nomor 2B, kita punya Y sama dengan akar X per X ditambah 3. Nah, ini kita juga menggunakan rumus turunan pembagian ya. Jadi kita akan misalkan dengan U dan V. U-nya adalah si akar X. Lagi ya, kalau kamu mau menurunkan sesuatu dalam bentuk akar, maka lebih baik kamu ubah ke dalam bentuk pangkatnya. Setelah itu nanti kalau sudah dapat, kamu ubah lagi ke dalam bentuk akarnya. Dalam perhitungan akan lebih mudah ketika kamu menggunakan akar. Oke, kita masukkan ke dalam rumus, Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Jangan lupa menuliskan V kuadratnya. U aksen adalah 1 per 2 akar X dikali V 3 ditambah 3X dikurangi V aksen U per, jangan lupa ya, masih ada per V kuadrat, yaitu 3 ditambah X kuadrat. Untuk V kuadratnya kamu tidak perlu untuk expand ya, biarkan saja dalam bentuk kuadratnya. Nah, ini yang bagian atas kita samakan ya penyebutnya. Si 1 dikali akar X kan akar X, dia itu per 1. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 2 akar X. Kalau di bawahnya kali akar 2 akar X, atasnya juga harus kita kalikan dengan akar X. Nah, ini akar X dikali 2 akar X, maka menjadi 2X. Karena ini sama aja, akar X dikali akar X itu sama dengan X ya. Karena sekarang sudah sama penyebutnya, maka kita jadikan satu fraction ya di bagian atas dibagi si V aksen, itu 3 ditambah X kuadrat. Ada yang bisa kita jumlahkan di situ. X dikurangi 2X, maka jadi 3 dikurangi X per 2 akar X per 3 ditambah X kuadrat. Nah, ini masih belum hasil akhir ya, kamu harus buat dia dalam satu fraction saja. Maka ini kan sama dengan pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu dikali dan dibalik. Makanya ini 3 dikurangi akar X per 2 akar X dikali 1 per 3 ditambah X kuadrat. Hasilnya adalah ini. Kita masuk ke soal nomor 3, di mana kamu harus mencari coordinates of stationary points. Berarti Y aksen sama dengan 0. Kemudian kamu cari the nature of these stationary points. Jadi bisa maximum point atau minimum point. Ya, kita mulai dari soal yang pertama.
Ini pembagian, maka kita akan bentuk dalam UV terlebih dahulu. U-nya adalah x kuadrat minus 2x tambah 1, V-nya adalah x minus 2. Kemudian masing-masing kita turunkan, kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi U aksen V dikurangi V aksen U. Setelah itu kita expand. Setelah di-expand, kita akan menjumlahkan atau mengurangkan yang sejenis ya. Itu 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Kemudian negatif 4x dikurangi 2x ditambah 2x. Dan terakhir adalah 4 dikurangi 1. Karena kita mencari stationary point, maka Y aksen sama dengan 0. Kita kali silang ya, maka hanya tersisa x kuadrat dikurangi 4x tambah 3 sama dengan 0. Karena 0 dikali x min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 0. Setelah itu kita factorize. Kita jadi punya x min 1 dikali x min 3. Maka untuk x min 1, x sama dengan 1. Untuk x min 3, x sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat koordinat x-nya. Sekarang kita cari koordinat y-nya ya. Ketika x sama dengan 1, maka y sama dengan, karena kita mau cari koordinat di kurvanya, maka kita masukkan ke kurva ya, ke fungsi kurvanya. Jadi y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 tambah 1 per 1 dikurangi 2. Oke, Y sama dengan 0. Nah, sekarang ketika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikurangi 2. Y sama dengan 4. Maka kita sekarang sudah punya dua koordinat stationary point ya, yaitu 1,0 dan 3,4. Karena kita sudah mendapatkan stationary points-nya, sekarang kita akan cari nature of this point. Karena bentuknya Y aksennya masih dalam bentuk U per V, maka akan lebih baik untuk menggunakan kotak ya. Tapi ya itu terserah kamu. Kamu boleh pakai yang Y double aksen atau kamu menggunakan yang kotak gitu. Untuk di video ini saya menggunakan yang kotak ya. Jadi kita masukkan nilai X-nya, kemudian kita substitusi nilai X tersebut ke dalam Y aksen.
untuk nanti melihat gradien dari garisnya. Yang di tengah sudah tentu adalah koordinat yang kita punya, yaitu 1, kemudian di sebelah kiri kita kurangkan dengan 0,1, jadi pengurangannya nggak boleh terlalu banyak. Jadi kita patenkan saja ya, kurangkan dengan 0,1 dan tambahkan dengan 0,1. Nah, ketika dimasukkan ke dalam y-aksen, didapati bahwa hasilnya positif. Maka membentuk grafik seperti ini. Berarti untuk koordinat 1,0 itu merupakan titik maksimum. Sekarang kita akan mengecek untuk koordinat 3,4. Sama kita masukkan nilai x-nya. Yang di tengah adalah angka 3. Kemudian di sebelah kiri kita kurangkan 0,1. Di sebelah kanan kita tambahkan 0,1. Kita cek untuk gradiennya, didapati seperti ini, maka koordinat 3,4 merupakan minimum points. Ini adalah kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 bagian B. Ini masih sama, kita harus mencari koordinat dari stationary points dan menentukan nature of this stationary point. Nah, Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat tambah 7, kita turunkan, maka kita akan dapat 3X kuadrat dikurangi 6X. Setelah itu karena kita cari stationary point, ingat ya, turunan pertamanya selalu sama dengan 0. Jadi Y aksen sama dengan 0. 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Setelah itu kita factorize. Nah, untuk faktorisasi yang ini kita cari common factornya, yaitu 3x dikalikan dengan x minus 2. Maka 3x sama dengan 0, x adalah 0. Atau untuk x dikurangi 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 2. Nah, kita sudah punya koordinat x-nya, sekarang kita akan mencari koordinat y-nya. Ketika x sama dengan 0, maka y adalah 0 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 0 kuadrat ditambah 7. Maka y sama dengan 7. Oke. Nah, dari yang sudah kita hitung, kita memiliki koordinat 0,7 dan 2,3. Nah, untuk soal yang kedua, karena turunan pertamanya sederhana, jadi untuk menentukan nature dari stationary points yang kita miliki, saya menggunakan turunan yang kedua. Jadi dari turunan pertama tadi diturunkan kembali mendapat 6x dikurangi 6. Ketika x sama dengan 0, kita cek nilai y aksennya. Ternyata negatif. Kalau dia negatif atau kurang dari 0, maka dia nanti akan menjadi maximum point. Kemudian untuk x sama dengan 2, ya double aksennya adalah 12 dikurangi 6, hasilnya positif atau lebih dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa 0,7 adalah maximum point dan koordinat 2,3 adalah minimum point.
Kita masuk ke nomor 4, di mana kita harus mencari nilai R supaya volume dari silinder yang diambil itu maksimum. Nah, kalau kita lihat dari gambar, kita bisa bentuk dalam bentuk segitiga seperti pada video ini. Kita akan menggunakan similarity. Di sini mereka memiliki segitiga yang similar, gitu ya. Jadi mereka memiliki rasio yang sama. Nah, kita sudah ketahui panjang R serta panjang segitiga yang besar, setengahnya yaitu 12, karena secara keseluruhan itu 24 dibagi 2 menjadi 12. Dan kita juga tahu tinggi dari tabungnya itu adalah H, dan keseluruhan kerucutnya adalah 32. Maka tinggi segitiga yang kecil itu adalah 32 dikurangi H. Ketika kita menggunakan similar triangles, maka kita bandingkan bagian bawah dengan yang bagian bawah, tinggi dengan tinggi. Jadi R per 12 sama dengan 32 dikurangi H per 32. Dalam perbandingan kamu harus konsisten ya. Kalau misalkan kamu pakai 12 per R sama dengan 32 per 32 dikurangi H juga boleh. Setelah itu kita kali silang. Setelah dikali silang, kita bisa simplify, sama-sama dibagi 4, jadi tersisa 8R sama dengan 3 dikali 32 dikurangi H. Kita expand. Setelah itu kita buat dalam bentuk H sama dengan, jadi kita buat jadi in terms of R, karena kita kan disuruh mencari R-nya ya. Jadi kita buat H-nya ini in terms of R. Maka kita dapat 96 dikurangi 8R per 3. Itu nilai H-nya. Setelah itu kita akan gunakan untuk mencari volume. Ini angka 1 dan 2 ini adalah urutan pengerjaannya ya. Nah, volume dari tabung, karena yang tadi ditanya adalah maksimum tabungnya, volume maksimum tabungnya, maka kita menggunakan rumus volume tabung, yaitu Pi R kuadrat dikali H. Nah, kita ganti nilai H-nya in terms of R, supaya kita bisa hitung. Karena kalau ada dua unknown, kita nggak bisa hitung. Tapi kalau ketika kita mengganti H-nya dalam R, maka kita bisa cari nilai R-nya. Setelah dikali masuk, kita simplify ya, 96 dibagi 3 atau 32. Nah, ini adalah volumenya. Langkah selanjutnya, kita akan turunkan volumenya. Untuk mencari R. Nah, maksimum atau minimum point itu kan ada di stationary point ya. Stationary point turunan pertama harus sama dengan 0. Maka di sini turunan pertama dari volumenya juga harus sama dengan 0. Setelah itu kita akan factorize. Kita ambil common factornya, yaitu 8πr dikali 8 dikurangi R sama dengan 0. Nah, 8πr sama dengan 0, maka R sama dengan 0. Atau 8 dikurangi R sama dengan 0, maka R sama dengan 8. Yang R sama dengan 0 rejected ya, karena R-nya memiliki panjang. Jadi kita akan menggunakan R sama dengan 0. Sekarang kita akan masukkan nilai R yang kita dapatkan ke volume yang tadi kita sudah temukan di step yang kedua. Volume sama dengan 32 πr kuadrat dikurangi 8 per 3 πr pangkat 3. Kita substitusikan nilai 8 ke dalam R-nya. Kemudian kita kalkulasi. Kita
kita sudah menemukan volumenya ya, volume dari tabungnya di 2048 pi per 3. Nah sekarang kita akan cek apakah volumenya sudah maksimal atau belum dengan nilai R yang kita punya. Jadi tadi kita punya V aksennya adalah 64 pi R dikurangi 8 pi R kuadrat. Kita akan turunkan di turunan yang kedua. Kita dapat 64 pi dikurangi 16 pi R. Ketika R sama dengan 8, kita akan lihat V double aksennya apakah negatif atau positif. Ketika dihitung, V double aksennya adalah negatif 64, maka karena V double aksen adalah negatif, maka sudah betul volumenya maksimum ketika R sama dengan 8 dan volumenya adalah 2048 pi per 3. Kita masuk ke nomor 5. Kalau kita lihat, kita bisa gambar ulang ya, dan kita buat garis, jadi ada segitiga dan juga persegi. Kemudian di segitiga ada sudut 90 derajat dan 60 derajat, karena kita tahu sudut totalnya adalah 150 derajat. Oke. Yang ditanya adalah X, di mana areanya akan maksimum. Jadi berapakah nilai X supaya nilai areanya menjadi maksimum? Yang diketahui adalah seperti pada gambar dan juga perimeter dari gambar itu adalah 4 meter. Berarti untuk kita cari luasnya ya, luas total itu sama dengan luas segitiga ditambah luas persegi. Jika kita lihat pada gambar, maka luas segitiganya adalah setengah dikali EC sebagai alas dan OD sebagai tinggi segitiganya, ditambah AB sebagai panjang dan AE sebagai lebarnya. Nah, ada yang kita belum ketahui seperti EC, OD, dan juga AB. Maka kita akan mencari terlebih dahulu panjang OD dan juga panjang OC. Kita akan menggunakan Sohcahtoa. Kita akan cari OD ya. Dari sudut 60 derajat itu, sudut OCD, maka OD itu adalah bagian depannya, kan sin demi ya, depan dibagi miring. Setelah itu kita kali silang, OD adalah 2X dikali sin 60 derajat, yaitu akar 3 per 2. Kita simplify 2-nya, OD sama dengan akar 3X. Oke, sekarang kita akan cari OC. Menggunakan Sohcahtoa, kita menggunakan cos. Cos 60 derajat sama dengan OC dibagi 2X. OC adalah 2X dikali setengah. OC sama dengan X. Nah, OC atau EC itu sama dengan 2 kali OC. Maka panjangnya adalah 2X. Dan AB itu sama dengan EC. Jadi AB pun panjangnya juga 2X. Setelah kita tahu panjang OD dan EC serta AB, kita masukkan lagi ke dalam rumus luas total. Oke. Kita simplify yang bisa kita simplify ya. Kemudian akar 3X ditambah 2XY.
Nah, ini kita jadi punya dua unknown, maka kita akan ubah y-nya ini in terms of x. Ubah y-nya ke dalam bentuk x. Menggunakan apa? Menggunakan perimeter. Karena kita ketahui perimeternya. Perimeter berarti kita tinggal jumlahkan saja semua sisi luarnya ya. Jadi 2 dikali 2x ditambah 2 dikali y ditambah panjang AB adalah 2x. Kemudian kita tambahkan 4x tambah 2x jadi 6x ditambah 2y. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita masih bisa simplify ya. Tujuan utama kita adalah membuat dia jadi y sama dengan x. Jadi 2y sama dengan 4 dikurangi 6x. Y sama dengan 4 dikurangi 6x dibagi 2. Ini kita bisa simplify jadi y sama dengan 2x dikurangi 3. 2 dikurangi 3x. Nah, ketika kita sudah mendapatkan y, kita substitusikan kembali ke luas total tadi. Y kita ganti jadi 2 dikurangi 3x. Kemudian kita expand. Nah, kita sudah mendapatkan luas totalnya. Sekarang kita akan turunkan luasnya. Jadi L aksen sama dengan 2 kali 3x ditambah 4 dikurangi 12x. Karena kita mau cari maksimum point, maka itu ada di stationary point. Jadi L aksen harus sama dengan 0. Kita sudah dapat nilai x-nya ya. Setelah dapat nilai x-nya, kita rasionalkan.
Oke, kita sudah dapat nilai X-nya, yaitu X sama dengan 2/33 akar 3 ditambah 4/11. Setelah itu, jangan lupa kita harus cek double aksennya, apakah mereka luasnya itu maksimum atau tidak. Nah, L double aksen setelah dihitung ternyata adalah negatif, maka luasnya maksimum ketika X sama dengan 2/33 akar X ditambah 4/11. Kita masuk ke soal terakhir, turunan trigonometri. 6A kita punya fx sama dengan x per tan x, karena ini merupakan pembagian maka kita akan buat dalam bentuk UV ya. U adalah x dan U aksen sama dengan 1, kemudian V adalah tan x, maka V aksennya adalah secant kuadrat x. Oke, karena kamu sudah tahu ya, sebelumnya sudah belajar bahwa turunan tan x adalah secant kuadrat x. Sekarang turunannya kita masukkan ke dalam rumus, U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Ini saya pisahkan fractionnya, jadi tan x per tan kuadrat x dikurangi x secant kuadrat x per tan kuadrat x. Kita bisa simplify di bagian tan x per tan kuadrat x menjadi 1 per tan x. Dikurangi ini untuk fraction yang kedua dipisahkan jadi x secant kuadrat x dikali 1 per tan kuadrat x. 1 per tan x dikurangi x secant kuadrat x itu adalah 1 per cos kuadrat x dikali, nah tan itu kan sin per cos, jadi kalau 1 per tan berarti cos per sin, jadi dibalik ya, karena ini menggunakan kuadrat maka jadi cos kuadrat x per sin kuadrat x. Setelah itu kita coret karena ini merupakan perkalian. 1 per tan x itu sama dengan kotangen x dikurangi x per sin kuadrat x per sin kuadrat x itu diubah menjadi cosecant kuadrat x. Kita lanjut ke 6b, kita punya y sama dengan 4 sin x. Nah, ini turunan biasa ya. Jadi y aksen sama dengan 4 cos x. Karena jawaban akhirnya. Sekarang kita lanjut ke 6c. Kita punya 2x kuadrat cos x. Nah, ini karena duanya ada x kuadrat maka ini merupakan perkalian. Ya, kita pakai turunan perkalian. Jadi U-nya adalah 2x kuadrat, V-nya adalah cos x. Kita turunkan masing-masing. U aksennya sama dengan 4x, V aksen sama dengan minus sin x. Oke.
Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Oke, ini adalah jawaban akhirnya untuk 6C. Dan kita akan masuk ke soal terakhir 6D. Nah, untuk soal terakhir ini karena tannya ini sudutnya ini lebih dari 1, tan 5x, maka nanti kita perlu untuk menggunakan chain rule juga, turunan sudut dalamnya. Jadi V aksen sama dengan turunan dari tan 5x, kita turunkan seperti biasa dulu, jadi secant kuadrat 5x. Dan ini adalah turunan dalamnya. Turunan dari 5x adalah 5. Jadi V aksennya adalah 5 secant kuadrat 5x. Kita bisa kalikan 5 dan 3x kuadratnya, jadi 15x kuadrat secant kuadrat 5x. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Oke, selesai.